Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan beserta Ibu, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta Ibu, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bupati Kebumen, Jabat Gubernur Banten yang ikut hadir pada sore hari ini, hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan. Syukur Alhamdulillah, sore hari ini atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hadir dalam acara panen perdana udang faname di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang melanda dunia beberapa waktu yang lalu telah berimbas pada hampir seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali disrupsi di sektor perikanan dan budidaya udang. Alhamdulillah kini kita memasuki masa endemi. Dengan semangat dan harapan kebangkitan di semua sektor, lembaran baru ini menjadi momentum sekaligus peluang untuk memulihkan dan terus memperkuat daya tahan sektor pangan perikanan termasuk budidaya udang. Budidaya udang menawarkan nilai ekonomi yang potensial. Ekspor udang selama kurun waktu Januari sampai dengan April 2023 misalnya telah berkontribusi signifikan dengan porsi 32,5% dari total ekspor produk perikanan Indonesia. Indonesia saat ini juga menempati peringkat ketiga terbesar dalam ekspor udang global setelah Ekuador dan India. Namun meskipun menempati peringkat ketiga, pangsa pasar kita masih cukup kecil, yaitu hanya sekitar 6%. Peluang besar peningkatan pangsa pasar dalam industri ini sepatutnya mampu kita optimalkan. Jika budidaya udang berhasil, kita harapkan target ekspor komoditas udang ini bisa mencapai 4,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 dapat direalisasikan. Hadirin yang saya hormati, harapan menjadikan Indonesia sebagai pemain besar dalam industri ekspor udang memerlukan kerja keras dan kesungguhan. Aspek penting dari sisi hulu dan hilir masih harus diperkuat. Dari sisi hulu, pemerintah antara lain menghadapi tantangan untuk membangun tempat pembenihan yang memiliki kapasitas dan berkualitas dalam menghasilkan benih unggulan, serta membangun tambak berbasis kawasan untuk memperluas produksi. Sedangkan dari sisi hilir, dibutuhkan produk olahan udang yang bernilai tambah dan kompetitif, serta penetrasi pasar yang lebih luas dari sebelumnya. Untuk itu kegiatan panen udang hari ini saya kira menjadi momentum penting untuk mendukung kebangkitan sektor perikanan Indonesia, khususnya budidaya udang. Modeling budidaya udang berbasis kawasan ini menjadi sebuah terobosan pengelolaan tambak udang terintegrasi hulu hilir dalam satu kawasan yang terukur dan berkelanjutan.
Program ini juga dapat menjadi laboratorium hidup untuk menguji strategi penguatan sisi dari hulu sampai ke hilir, pengelolaan udang budidaya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan optimal. Di sisi lain, keberhasilan program ini akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan devisa negara melalui ekspor, penerimaan pajak dan PAD, menciptakan lapangan pekerjaan, serta kesejahteraan pembudidaya udang dan masyarakat sekitarnya. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama dalam upaya memajukan sektor budidaya udang. Pertama, penyederhanaan izin dan kapasitas berusaha. Pemerintah baik pusat maupun daerah agar bersinergi membenahi masalah regulasi yang masih menjadi keluhan para pelaku usaha tambak udang. Kedua, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, masyarakat dan pekerja lokal harus dilibatkan, serta diberi pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan tambak udang budidaya. Selain itu, agar dipastikan kemudahan akses terhadap sumber daya dan permodalan bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, yaitu keberlanjutan ekonomi dan ekologi. Pastikan keberlangsungan industri ini dengan menerapkan praktek budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dalam Islam kita mengenal konsep al-imaratul ard atau memakmurkan alam sekitar. Dibutuhkan peran serta pelaku, kalau bahasa agamanya namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain sehingga menjadi untaian kata yang indah. Nah, dalam bahasa atau disebutnya itu merupakan para pengusaha atau off-taker. Jadi off-taker itu bahasa agamanya namanya hamzah wasal yang menyambungkan, yang dapat mengolah dan menghilirisasi produk perikanan, khususnya udang, sehingga dapat dipasarkan bahkan menembus pasar global. Selanjutnya, replikasi praktik baik keberhasilan modeling tambak BUBK di Kebumen ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mendorong potensi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan lapangan kerja. Saya juga mengharapkan rencana replikasi BUBK di Waingapu, di Waingapu, Sumba Timur. Bahkan kalau di sini 100 hektar, di sana 2.800. Nah, itu bisa dibayangkan. Kalau sini 100 hektar di Waingapu nanti di Sumba Timur itu 2.800 hektar. Dan juga di daerah-daerah lain yang dapat direalisasikan sesuai dengan target. Nah, salah satu yang sudah ingin, ini Provinsi Banten, ini gubernurnya datang ke sini langsung ingin mereplikasi itu. Kita harapkan juga daerah-daerah lain. Jadi Jawa Tengah ini pionir, Pak Wakil Gubernur. Ya, bahasa agamanya ini as-sabiqunal awwalun, yang memulai tapi jangan yang mengakhiri. Memulai dan terus berkembang. Ya, semakin besar, semakin berhasil. Ini saya kira ini momentum penting. Terakhir, penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi, seperti dikatakan oleh Pak Menteri tadi, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
pelaku usaha perbankan, dan perguruan tinggi agar bekerjasama menciptakan strategi inovasi dan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta memperkuat pengawasan untuk menjaga keberlanjutan industri ini. Berbagai komunitas seperti pesantren dan pengusaha kecil juga agar dilibatkan dalam pengembangan BUBK di berbagai daerah. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya sampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Kelautan, dari mulai Menteri dan seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Kebumen, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya atas upaya nyata dalam memberi contoh keberhasilan pengembangan budidaya udang di Indonesia. Tepuk tangan untuk Jawa Tengah. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan panen perdana udang faname di tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar dan upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.